Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'ada 'alaina al-'ayat birridha wal-imdad wal-hada wal-ghufran. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, الملك المنان العظيم الغفران المنهب إلى القرآن. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الإنس والجان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أبصح اللسان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا فإن الجنة أعدت للمتقين. Kaum muslimin, jamaah
salat Jumat rahimahumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari yang penuh barakah, di hari sayyidil ayyam, kita ditakdirkan oleh Allah dapat melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, ialah salat Jumat berjamaah dengan tujuan dan harapan semoga Allah Ta'ala senantiasa menerima segala amal ibadah kita, khususnya amal ibadah Jumat kita hari ini. Dan jangan lupa salawat dan salam kita tunjukkan kepada seorang manusia yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, entah di dalam beribadah, berumah tangga, bertetangga maupun bernegara, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, telah sama-sama kita ketahui bahwasanya Jumat kita hari ini sudah berada di ujung bulan Syawal atau Jumat terakhir di bulan Syawal. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah diperintahkan oleh Allah setelah hari raya kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Di mana tempat meningkatkan takwa kita kepada Allah? Setelah kita saling memaaf-maafkan, kita ajak juga manusia untuk berbuat kebaikan, perbuatan ma'ruf, dan juga mencegah kemungkaran. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Allah taala berfirman, mulailah sifat pemaaf oleh kamu, ajak orang berbuat olehmu, berbuat ma'ruf, dan cegah daripada kebodohan. Ini Allah Ta'ala menginstruksikan kepada kita untuk saling memaafkan. Di antara kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang takwa. Karena termasuk wal-'abina an-nas, ciri-ciri daripada orang yang takwa kepada Allah, kita memaafkan segala kesalahan saudara-saudara kita yang muslim. Setelah itu wa'mur bil 'urfi, ajak kebaikan. Di mana tempat kebaikan? Duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Kena tempat menimba pahala yang banyak setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita adalah duduk di majelis ta'lim. Hadis yang sering kita dengar, dulu juga saat di majelis ilmu khairan min alfi salat. Duduk kamu sesaat di majelis ta'lim, di majelis ilmu, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini investasi akhirat kita, celengan akhirat kita duduk di majelis ta'lim. Tempat yang paling enak majelis ta'lim. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada duduk di majelis ilmu. La khaira min najwaakum illa man amara bi ma'ruf aw sadaqatin aw islahin bainan. Tidak ada satu kebaikan daripada omongan kamu sekalian. Tidak ada yang baik, tidak ada yang bagus
kecuali mengajak orang berbuat ma'ruf, ajak orang agar sholatnya menjadi benar di mana di majlis ta'lim, lalu mengalirkan sedekahnya di mana di tempat-tempat yang baik, di majlis ta'lim, di masjid. Setelah itu islahin bainan nas, perbaikan dengan manusia menjadi baik, menjadi damai. Tempatnya mana? Di majlis ta'lim. Berbuat ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin, perangi kebodohan. Duduk di majlis ilmu, di majlis taklim, tempat guru yang ngajar, gurunya yang istiqomah, yang ngerti tentang ilmu, yang tidak membesarkan menyangkut masalah khilafiyah, yang adalah masalah persatuan dan kesatuan umat Islam, menerangkan Al-Quran secara gamblang, hadis secara tepat, sesuai dengan ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan terjadi perpecahan, yang ada kita perkuatkan persatuan dan persatuan umat Islam. Bukan mencela orang yang mengerjakan ini bid'ah, kerjakan yang tidak baik katanya itu bid'ah, padahal pekerjaannya baik. Orang yang tahlil baik, maulid baik. Kalau Anda senang, Anda ikut, tidak senang, sudah tidak. Adakan persatuan dan kesatuan umat Islam yang dianjurkan oleh Allah. Wa'tasimu, bersatulah kamu sekalian bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di tali Allah ialah Al-Quran, jangan jauh, jangan kau jauhkan dari Al-Quran. Jangan kau bercerai-berai, saling tukar pendapat yang salah. Ayo sama-sama kita diskusi secara tertutup agar umat tidak bingung dengan Al-Quran. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingat dengan nikmat Allah. Siapa? Nabi Muhammad. Beralih kembali kemana? Ke hadis Rasulullah. Hadisnya yang begitu banyak, tidak bisa Anda fokus pada satu hadis atau beberapa hadis. Ada kitab-kitab yang lain, pendapat-pendapat yang lain. Harus kita diskusi. Apabila terjadi perselisihan di antara kamu saja, perselisihan pendapat, kalau kita sudah kembali kepada Rasulullah, kembali kepada hadis, fa'asbahtum bi ni'matillah, maka dengan adanya Nabi Muhammad akan terjadi persatuan di antara kita. Jadi bukan saling tuding-menuding, yang ada saling menghormati pendapat. Kita dulu tertipu oleh media internasional yang dikuasai oleh Amerika Serikat dan Zionis Israel, seakan-akan Iran itu salah. Dan di sana juga banyak paham seperti kita, tapi tidak dimasalahkan. Syiah ada Sunnah Sunni, ada Syiah Imamiyah, itu yang golongan yang besar. Tapi mereka tidak mempersoalkan khilafiyah, yang ada adalah persatuan dan kesatuan umat Islam. Mereka tawaf, jelas tidak. Mereka wukuf di Arafah, mereka sa'i di antara Safa dan Marwah. Jelas sama, Qur'annya sama. Apa yang ada perbedaan? Sekarang Anda menganggap Iran jelek, ada ustaz menyodorkan Iran. Dia tidak tahu sejarah yang sebenarnya. Siapa yang mempermainkan ini? Semuanya adalah Amerika Serikat dan Zionis Israel yang menipu kita, membohongi kita lewat media massa yang dikuasai oleh mereka. Lihat, Irak sudah tumbang.
Libya sudah tumbang. Libya adalah negara yang makmur, dikuasai oleh Muammar Gaddafi yang cinta dengan Islam. Rakyatnya makmur, rakyatnya diasuh oleh Amerika Serikat. Tumbang Muammar Gaddafi, sekarang negaranya jadi negara miskin. Kenapa? Amerika takut kalau ini negara makmur, dikuasai oleh pemimpin-pemimpin Islam yang kredibel, yang istiqomah, akan menyerang Israel. Sekarang yang berani menghadapi Zionis Israel yang begitu biadab, begitu keji, didukung oleh pemimpin Donald Trump, Donald Bebek yang biadab, yang rakus dengan kekuasaan. Tidak ada yang berani kecuali Iran dan Syria. Syria sudah mau ditumbangkan. Iran yang masih kuat di mana? Hirau ente sekalian yang tentang kebenaran terhadap Islam. Tidak usah Anda membantu perjuangan di Gaza lewat dana, lewat demo saja Anda tidak berani. Tapi Anda berani mengotek-otek masalah Irabia, mencela-cela pendapat orang yang sebenarnya. Kalau kita diskusikan, baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Bukan kita saling serang. Yuk kita bersatu umat Islam. Dengan apa? Kembali ke Al-Quran, kembali ke ajaran Rasulullah. Wa'afin al-jahdi, perangi kebodohan. Jangan sampai kita tertipu. Sekarang kita lihat biadabnya Gaza sampai saat ini dibombardir, begitu banyak korban umat Islam. Siapa yang menutup Masjidil Aqsa? Israel. Umat Islam dilarang ibadah. Pernah di Iran ada masjid dilarang ibadah? Tidak. Yang ada saling hormat menghormat. Ini namanya pembodohan. Kalau Anda anti dengan kebenaran lewat Al-Quran, Anda anti dengan kebenaran hadis, semuanya akan celaka. Tapi kalau kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, akan diberikan ilham Allah yang tidak baik. Yang baik siapa yang diberi petunjuk? Abdurrahman terdekat, bukan Abdurrahman Bukaha. Sungguh beruntung orang yang menggali ilmu suci, bersih. Dari apa? Daripada kesalahan, karena kedekatannya dengan Allah, mengikuti jerat langkah Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita perangi kebodohan saat ini. Ajarkan anak-anak kita lebih bangga dekat dengan Allah. Mereka lebih bangga duduk-duduk di majlis taklim daripada nongkrong-nongkrong, daripada mereka ngetrek, daripada mereka kecanduan dengan judul, daripada mereka kecanduan dengan handphone. Kita kembalikan mereka ke jalan Allah dengan didik anak-anak kita cinta dengan baca Al-Quran. Kitanya cinta dengan Al-Quran, istri kita cinta dengan baca Al-Quran, anak-anak kita semuanya cinta dengan Al-Quran. Apalagi telah menjadikan anak-anak kita menjadi hafiz dan hafizah di kemudian hari, menjadi penghafal-penghafalan Al-Quran, penghafal Al-Quran, mengikuti apa yang diketerangkan oleh Al-Quran, mengikuti jerat langkah Rasulullah, berakhlak yang baik. Maka ini termasuk dari investasi akhirat kita di akhir daripada mahsyar nanti. Nah, oleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah putra putri kami, ya Allah, menjadi anak yang senantiasa cinta kepadamu, ya Allah, cinta kepada Rasulmu, ya Allah, cinta kepada ulama-ulama yang istiqamah, ya Allah, dalam rangka dakwahnya, ya Allah, tanpa pamrih, ya Allah. Mereka memperjuangkan kebenaran, ya Allah, mengikuti jerat langkah Rasulmu, ya Allah, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dalam mereka anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
menjadi anak yang sukses baik dunia dan akhiratnya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu minal Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفرها لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصائب الغرب ما اتصل بين بنظر من يومنا هذا إلى يومنا. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بتأتيهما وسنى بملائكة المسبحة القدس وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا أربع الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين. اللهم انصرنا والمسلمين خصوصا على اخواننا واخواتنا يا الله في فلسطين وغزة يا الله وإيران يا الله ودمر أعداءك وأعداء الدين خصوصا إسرائيليين وأمريكيين يا الله وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر.